Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan mata kuliah sistem multimedia hari ini, kita akan membahas tentang Integrated Multimedia Systems, Computer Networking, Text, Audio, Video, and Animation. Diawali dari pembagian sistem multimedia, ada dua jenis, yaitu Standalone Multimedia System and Networking Multimedia Systems. Standalone Multimedia System berarti dalam sistem ini, sistem komputer memiliki minimal storage, yaitu ada hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, dan ada alat input, baik berupa keyboard, mouse, scanner, mic, atau joystick, dan output, speaker, monitor. Seperti kalian tahu, monitor itu is the main output device of a computer ya. Lalu ada LCD, proyektor, VGA, dan sound card. Nah, jenis yang berikutnya adalah Networking Multimedia System atau sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem ini yang melibatkan transmisi dan distribusi konten multimedia melalui jaringan. Biasanya yang mempunyai bandwidth yang besar. Contohnya misalnya dalam pengaplikasian video conferencing, web video broadcasting, multimedia, email, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu Standalone Multimedia System. Di sini nampak ada satu workstation yang merupakan komponen di dalam komputer tunggal. Artinya komunikasi hanya terjadi dalam satu infrastruktur atau komputer. Komponennya terdiri dari disk untuk menyimpan, CPU untuk processing dan sebagai brain dari komputer, lalu ada I/O input output, ada MIM ini micro electromechanical, ini untuk mechanical yang ada di dalam komputer, lalu ada NIU network interface unit yang berfungsi untuk komunikasi dengan infrastruktur lain. Dan ada display audio control yang terhubung dengan perangkat display dan audio eksternal. Sedangkan multimedia networking didasari dari kebutuhan pengguna aplikasi multimedia dalam jaringan yang di sini terkait dengan jaringan multimedia dan struktur keseluruhan jaringan multimedia. Bentuk multimedia networking, arsitekturnya yang pertama adalah ini workstation peers. Di sini nampak, di sini komunikasi antara dua atau lebih workstation atau devices atau infrastruktur melalui dedicated link, bisa berupa jaringan LAN atau internet dengan interface-nya ini tadi ya, NIU. Nah, di sini peers, berarti peers itu sejajar. Masing-masing workstation dapat berperan sebagai sumber resource atau tempat processing. Tidak ada workstation manapun yang menjadi sumber resource atau tempat processing file multimedia, tapi masing-masing dapat berperan sebagai sumber resource. Yang berikutnya adalah client server. Arsitektur berikutnya adalah client server. Di sini sudah jelas yang mana yang jadi client, mana yang jadi server. Ada satu workstation yang tugasnya jelas melakukan komputasi sebagai processing, encoding. Nah, itu dilakukan oleh server. Sedangkan workstation ini, server ini pasti dia memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada klien. Apalagi kalau misalnya kliennya banyak ya. Karena kan pengiriman multimedia itu biasanya ukurannya besar. Jadi dibutuhkan high speed network. Nah, sementara di sini klien melakukan decoding. Oke, berikutnya. Nah, multimedia melalui internet itu bentuknya macam-macam, bisa berupa wireless browsing, music streaming, movie streaming, information search, finance, digital photos, dan lain-lain ya. Nah, fundamental multimedia. Volume data pasti dibutuhkannya besar. Lalu karena besar itu sensitif terhadap delay, ada penundaan. Tapi ada toleran kerugiannya. Kerugian di sini yang jarang menyebabkan gangguan kecil. Misalnya tuh seperti video call ada suara delay, itu kan masih dapat ditolerir ya, karena yang jadi prioritasnya adalah real time.
Lalu berikutnya adalah ada batasan bandwidth. Bandwidth dibagi secara statistik sehingga data dapat dikirim kapan saja dan menyebabkan delay antrian, terutama saat macet ya. Lalu jaringan usaha terbaik, di sini jaringan IP tidak dapat diandalkan sehingga tidak dapat menjamin kualitas dari aplikasi multimedia. Nah, kondisi jaringan pengguna yang berbeda juga ini menjadi fundamental dari multimedia, ada heterogenitas. Oke, ini contoh kebutuhan multimedia networking ya, misalnya untuk medium audio dengan application conversational voice, degree of symmetry-nya 2way. Jadi contohnya lah seperti penggunaan di WhatsApp ya. Di sini typical data rates-nya berarti sekitar 4 sampai 13 kilobyte per second dan ada one way delay-nya segini dan ada delay variation-nya di bawah kurang dari 1 milisecond. Information loss-nya tetap ada di sini, information loss-nya kurang dari 3%. Nah, gitu juga untuk jenis-jenis medium yang lain, ada audio untuk application voice messaging, di sini juga tetap ada delay. Terus audio dengan high quality streaming audio ini juga ada delay variation-nya kurang dari 1 milisecond. Lalu juga video di sini delay variation-nya tidak ada dan ada one way delay-nya sebesar ini. Oke, lanjut ya. Nah, tantangan multimedia networking itu yang pertama ada bentrok antara ukuran media dan batas bandwidth jaringan. Lalu konflik antara kebutuhan pengguna aplikasi multimedia dan jaringan internet yang terbaik. Dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang berbeda dari pengguna yang berbeda pula. Di teknologi multimedia networking, sudah belajar kemarin ada kompresi, yaitu dengan mengurangi volume data, bisa dalam bentuk kompresi gambar, atau video, atau audio. Lalu ada transmisi multimedia di sini dengan protokol untuk transmisi waktu nyata, lalu mengontrol laju atau kemacetan, dan mengontrol kesalahan. Karakteristik multimedia networking, integrasi berbagai jenis media, biasanya menyangkut video atau audio dan mungkin interaktif atau non interaktif. Jelas ya kalau multimedia karakteristiknya seperti ini. Multimedia sistem networking itu dibagi ada 2. Yang pertama, pengiriman media langsung atau disebut live streaming dan pengiriman media tersimpan atau disebut streaming stored media. Apa perbedaannya? Untuk pengiriman media langsung, dalam proses menangkap, kompres, dan kirim media ini cepat dan penangkapan media real time, tapi membutuhkan dukungan perangkat keras. Sementara pengiriman media tersimpan, media telah dikompresi sebelumnya dan disimpan di server. Sistem ini mengirimkan media yang disimpan ke satu atau beberapa penerima. Pengiriman media langsung, karakteristiknya kompresi waktunya nyata dan mengutamakan speed, kecepatan. Sedangkan pengiriman media tersimpan, kompresinya dia offline dan mengutamakan hasil kompresi. Pengiriman media langsung, prosedur kompresi dapat disesuaikan berdasarkan kondisi jaringan, sedangkan pengiriman media tersimpan, kompresi tidak dapat diatur selama transmisi. Nah, pengiriman media langsung dapat memulai pemutaran video atau audio sebelum mengunduh seluruh file, sedangkan pengiriman media tersimpan dia juga dapat mengirimkan lebih cepat daripada audio atau video yang ditampilkan. Jadi di sini udah terlihat perbedaannya ya. Salah satu yang menonjol ini di pengiriman media tersimpan dia mengutamakan compression, sedangkan pengiriman media langsung dia mengutamakan speed. Contohnya, pengiriman media langsung adalah saat Instagram live Instagram atau saat live YouTube. Sedangkan pengiriman media tersimpan saat kalian melakukan saat menonton misalnya di Netflix atau mendengarkan musik di Joox. Oke, berikutnya media streaming adalah media digital dapat berupa video, suara, dan data agar dapat diterima secara terus-menerus atau stream. Data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara real time oleh aplikasi pada komputer klien streaming.
Karena itu disebut streaming media. Jenis media streaming ada yang namanya live streaming. Di sini data dikirimkan langsung kepada klien dari broadcaster walau melewati streaming server. Dan satu lagi on demand streaming. Data dari broadcaster disimpan terlebih dahulu ke dalam streaming server, baru kemudian diakses oleh klien. Oke, ini merupakan generic media streaming system. Proses percakapannya menggunakan istilah ada namanya encoding dan decoding. Proses encoding di sini dilakukan oleh server ya, sedangkan decoding oleh klien. Proses encoding ini dilakukan untuk mengkompresi data sebelum dikirim ke klien melalui internet. Lalu decoding dilakukan oleh klien untuk ditampilkan tanpa kompresi. Pada klien ini terjadi proses, di sini ada buffering ya. Nah, proses ini tuh disebut dengan codec. Berikutnya adalah kendala dari streaming. Kendala streaming itu yang pertama bandwidth. Ini kan sangat berpengaruh ya terhadap kualitas presentasi suatu data stream. Ukuran data stream harus sesuai dengan kapasitas bandwidth jaringan. Nah, solusinya apa? Solusinya itu dengan menggunakan kompresi data dan ada proses namanya buffer. Berikutnya adalah sinkronisasi. Agar media yang berbeda dipresentasikan pada user seperti aslinya, maka media tersebut itu harus tersinkronisasi sesuai dengan timeline presentasi dan delay seminimal mungkin. Lagi delay yang buruk itu kan biasanya disebabkan oleh jaringan yang buruk ya, sehingga timeline presentasi jadi menjadi kacau. Oke, itu materi pertemuan hari ini. Untuk penilaiannya akan dilakukan melalui quizzes dengan batas waktu pengerjaan hingga hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 pukul 23.59. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat mengerjakan penilaiannya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.